Jadi kalau kita bicara puisi, kita cari dulu unsur-unsur masing-masing. Mulai dari mana? Mulai dari puisi ada berapa, paling rendah tuh puisi berapa baris? Berapa? Siapa katakan 2? Tunjuk tangan. Siapa katakan 2? Siapa? Hah, kok takut? Waalaikumsalam. Siapa katakan 2? Ayo. Siapa? Kok takut? Puisi itu yang terendah tuh berapa baris? Berapa? Contohnya? Ada? Berapa baris? Farhan? 4. Contohnya? Contohnya apa? Iya, yang 4 baris itu apa? Jenis puisinya apa? Ya puisi. Iya, jadi yang paling rendah itu 4 baris. Iya, berarti kalau gurindam nggak puisi? Oh iya juga. Gurindam. Puisi enggak? Berapa baris? 2, berarti kan ada 2 baris. Ada berapa puisi? Paling rendah puisi itu berapa baris? 1 baris. Contohnya? Peribahasa dan pepatah. Ya karena yang menyampaikan kuliah di belakang. Tadi dia kuliah dengan saya. Jadi ada untungnya orang ulang, ya, ada untungnya orang ulang. Jadi puisi itu sebetulnya dasar puisi pertama sekali, puisi itu terdiri dari 1 baris, paling rendah 1 baris, atau dikatakan lain 1 lari, ya, 1 lari. Yaitu peribahasa dan pepatah. Cuma karena populernya dulu dikatakan istilahnya sanja. Sanja itu kita tahu definisinya kesamaan bunyi akhir. Bagaimana mau lihat kesamaan bunyi akhir dia cuma 1 baris? Jadi seolah-olah ya selama ini seolah-olah puisi peribahasa dan pepatah itu seolah-olah tidak puisi. Seolah-olah tidak puisi. Nah, itu 1. Berarti dari 1 baris, ya. Kemudian ada 2 baris, ada 3 baris dan seterusnya. Kita cari dulu, mulai dari 1 baris ciri khasnya. Kita himpun dulu nih ciri-ciri khasnya. Jadi ada ciri khasnya yang termasuk, oh ini ciri khasnya hanya berlaku di sini. Contoh, unsur intrinsik puisi itu ada enggak sampiran? Ada, tapi berlaku hanya untuk pantun. Hanya untuk pantun. Tapi dia bagian dari unsur intrinsik. Paham? Jadi kalau tadi Anda katakan sampiran gimana? Gak masuk unsur intrinsik. Apakah itu kategorinya tidak puisi? Kan tidak juga. Jadi ada ciri khas itu, ada ciri khasnya itu atau ketentuannya itu berlaku khusus pada puisi tertentu. Nah itu Anda harus tahu itu dulu. Nah kalau sudah menguasai itu baru bisa kita mengapresiasi, membedahnya. Misalnya begini, Anda saya suruh mencari tipografi ini. Tolong Anda bahas tipografi pada pantun lama, pantun klasik. Tidak ada tipografinya. Karena 2 kemungkinan hanya orang nyusun tipografi, nyusun bait pada pantun lama itu. Kalau tidak dia block style, semi block style. Karena tipografi bukan bagian terpenting pada puisi lama.
bukan bagian terpenting. Paham? Jadi kapan Pak puisi tipografi itu bisa kita bahas? Setelah munculnya puisi mantra. Pada puisi bebas juga nggak ada. Puisi Kairul nggak bicara tentang unsur tipografi. Ya, pada puisi Kairul nggak bicara tentang tipografi. Munculnya tipografi itu bagian terpenting yang harus dibicarakan tuh setelah munculnya puisi mantra. Kenapa? Nah, kita harus tahu dulu puisi mantra itu siapa yang bawa, siapa yang mempopulerkan? Sutarji. Nah, rupanya Sutarji itu menjelaskan bukan hanya kredo. Tidak cukup dengan kredonya aja kita memahami Sutarji. Anda baca nanti kredo Sutarji. Dia katakan membebaskan kata dari makna, dari jajan makna. Anda harus paham tuh, harus baca. Nyatanya rupanya Sutarji itu juga ada perubahan lain, yaitu bagaimana puisi itu ada tampilan visualnya, yaitu tipografi. Untuk apa tipografi kita dibuat orang? Kalau tidak tampilan visualnya dilihat. Tapi setelah kita apresiasi, setelah kita bedah, kenapa Sutarji membuat puisinya misalnya zigzag? Rupanya ada kaitannya dengan pesan, dengan amanat yang akan disampaikannya pada puisi itu. Artinya apa? Tipografi itu bukan hanya estetis dari segi bentuk, tapi ada maksud lain, yaitu membuat tipografi itu berkaitan dengan pesan makna. Kita bisa lihat misalnya tragedi Sika dan Winka. Ini sedikit ya nyimpang beranda untuk memahami tentang struktur itu. Jadi kita lihat, Anda lihat tragedi Sika dan Winka zigzag dia buat. Sika, Winka, Winka, Winka. Jadi dia buat zigzag kayak gitu. Nah, menurut Sutarji ini bahwa kehidupan itu orang berkasih-kasih kawin itu ada pasang surutnya. Ada kalanya bagus, ada kalanya dia mundur gitu. Itulah kehidupan. Orang mulai dari berkasih-kasih dan kemudian kawin. Itu dimasukkan oleh Sutarji. Tapi orang yang tidak tahu, dia meniru tanpa memahami nilai-nilai tipografi. Contohnya, Anda penulis pemula, kan di komputer itu kan ada program, ada tab itu kan. Kalau kita format itu. Nah, kita tinggal buat aja, tekan yang tengah berbentuk dia otomatis. Tapi tidak ada maksudnya. Terbentuk begitu aja. Nah, itu yang perlu dipahami tentang unsur itu. Jadi kembali ke unsur itu, kalau kita ingin membahas unsur sastra, kita cari dulu apa saja jenis karya sastranya. Apa saja jenis karya sastranya, lalu kita inventarisasi. Ya, nanti baru kita kategorikan ini ciri khasnya siapa, bentuk karya sastra yang mana. Kalau puisi kita tadi katakan kita bicarakan unsur prinsip puisi. Himpun semuanya dulu. Ya, himpun semuanya dulu. Karena ada puisi itu yang dulunya ada unsur intrinsipnya, sekarang tidak ada. Dulunya ada, contohnya kayak surah. Dulunya jadi unsur intrinsip. Sekarang tidak jadi ketentuan. Irama, ritim. Dulunya jadi merupakan khasnya, ciri khasnya, melekat. Karena memang irama itu berpola. Sekarang bukan tidak ada irama. Ada tapi tidak berpola. Dulu dia merupakan ciri khasnya secara umum. Bentuk jenis itu, puisi itu kayak pantun, kayak syair, iramanya jelas. Melekat gitu. Tapi sekarang kan tidak. Lirik lagu hanya untuk satu lirik karagu yang digarap orang. Gitu. Kalau dulu tidak. Kita boleh menulis pantun macam-macam dengan lirik lagu yang sama. Ya, dengan lirik lagu yang sama. Jadi lirik lagunya kita pakai, pantunnya kita tukar. Jadi ciri khas. Itu sudah gambar pada Anda. Jadi cari dulu. Nah, setelah memahami unsur itu,
Berarti kalau kita mau memahami unsur intrinsiknya, tidak bisa satu referensi. Cari sebanyak-banyaknya. Baru kita pilih yang jadi unsur intrinsiknya puisi yang kita hadapi ini bentuk apa. Nanti Anda tulis ada sampiran. Atau yang Anda mau bahas ini adalah apa? Syair. Tidak ada unsur sampiran di syair. Karena bukan bahagian khasnya syair. Itu khasnya pantun. Paham tuh? Jadi kalau kita ingin menggunakan teori struktural, yang pertama sekali apa yang kita pahami? Apa yang mau kita pahami? Apa? Unsur intrinsiknya dari karya itu. Ya, kita tahu bahwa karya itu dia kan punya banyak jenis. Kita bicara fiksi nih. Berarti kita bicara fiksi, ada fiksi yang berkaitan dengan sastra lisan. Ada legenda, ada fabel, ada mita, ada epos dan sebagainya. Nah, kita harus cari dulu ciri khasnya itu. Ada ciri khas yang berlaku umum, ya, ada yang tidak. Contoh legenda. Legenda itu kan ciri khasnya legenda itu pasti ada kaitannya dengan alam. Jadi legenda itu tidak bisa dipindahkan kalau tidak ada kaitan dengan alam itu. Kita kan tidak mungkin memindahkan cerita Tekuban Perahu ke Gunung Sailan misalnya. Kan nggak mungkin. Ya kan? Farhan ketawa dekat kampung dia. Dekat rumah dia. Kan Riau ini berupa ciri khas. Ada gunung, tidak ada gunung. Nipu aja. Gunung Sailan itu kan ada gunung. Danau Bingkuang kan ada danaunya. Ya kan? Perhentian raja itu kan ada rajanya lagi. Tidak ada rajanya. Sudah termesu aja. Jadi sekali lagi kita jelaskan dulu yang mau kita apresiasi ini apa. Baru kita bedah unsur intrinsiknya. Cari intrinsiknya. Unsur intrinsik kalau menurut teori itu secara umum. Tapi ada yang spesifik. Ya ada secara spesifik. Jadi secara spesifiknya apa? Kalau legenda itu apa? Nah biasanya begitu. Ada kalanya teori itu bisa kita bantah atau kita temukan jadi teori baru. Contoh, ya, ini kita mau kasih contoh. Anda tahu nggak cerita anak durhaka? Apa maling kundang? Apa lagi? Kedap durhaka. Apa lagi? Batu belah bertangkup. Batu belah bertangkup kalau anak durhaka. Apa? Batu bertangkup bukan anak durhaka. Apa? Tapi pernah Anda tahu bahwa Anda pernah mengamati ciri khasnya? Yang pertama, anak durhaka itu laki-laki. Yang kedua, tidak ada ayahnya. Benar nggak? Yang ketiga, dia anak tunggal. Oh iya. Baru Anda tahu, rupanya kita punya ciri khas, ciri-ciri yang kita lihat gitu. Dia anak tunggal. Kemudian dia tidak ada ayahnya, laki-laki. Kemudian dia merantau. Durhakanya karena merantau. Anda hati-hati nih yang cowok-cowok nih. Merantau sini kuliah, pulang jadi anak durhaka. Nah, itu ciri khasnya. Berhasil nggak dia merantau? Enggak, gagal. Hanya keberuntungan aja dia dapat orang kaya. Gagal kok. Nggak ada anak-anak itu tuh yang apa ya? Artinya dia merantau, akhirnya disandera orang. Walaupun secara tidak langsung dia dapat istri orang kaya, jadi dia malu. Dia malu mengenal statusnya dia. Nah, itu kita bisa lihat ciri-ciri khas. Oh, rupanya ada kesamaan ya? Iya, ada kesamaan. Karena itu ada teori dalam cerita rakyat, teori cerita rakyat, bahwa cerita rakyat itu konsepnya sama di semua dunia. Mari kita lihat. Di Cina itu kita kenal namanya vampir. Ya kan? Kita kenal namanya kuntilanak. Betul? Kemudian di namanya Dracula. Ada ciri khas samanya. Ya? Apa ciri khas samanya? Roh yang berkentayangan.
Dia dipercaya itu roh yang berketayangan. Satu. Yang kedua, mengganggu manusia. Mengganggu. Yang ketiga, dia di tempat-tempat ya kalau tidak di kuburan, di rumah-rumah kosong. Nggak ada tuh yang namanya Dracula tuh di kosan kosong, nggak ada. Jadi kita lihat ciri-ciri khas kesamaannya. Gitu. Nah, setelah kita tahu, baru kita bisa mengapresiasi. Kalau seandainya ada penyimpangan, kenapa nih terjadi penyimpangan? Contoh nih, siapa orang rohil di sini? Ada orang rohil? Orang Bagan ada enggak? Orang Bagan. Kamu Bagan di mana? Di Kubu? Hah? Di mana? Bagan Baru. Oh, nanti kamu cari nanti di rohil itu tentang anak durhaka. Itu bapaknya ada. Benar. Hanya satu tuh di rohil tuh, bapaknya ada. Jadi dia ada dua batang bercabang. Jadi batang bercabang. Anda lihat ceritanya siapa? Hanya di rohil itu ada. Ya, Anda cari rohil. Saya nggak sebutkan nomor judul ceritanya. Tapi Anda bisa lihat. Satu-satunya cerita yang bapaknya ada anak durhaka. Gitu. Nah, itu sekedar untuk pemahaman itu dulu. Jadi kita tahu dulu unsur intrinsiknya dari puisi itu, dari karya sastra itu. Unsur intrinsiknya kita tahu, yang membangun karya sastra itu. Baru kita bisa mengapresiasi, baru kita bisa membedah. Ya, baru kita bisa membedah. Misalnya kita tadi saya katakan anak durhaka itu tidak punya bapak. Kok tiba-tiba di kampung saya ada pak bapaknya? Kenapa? Nah, kemudian yang namanya merantau itu dulunya orang ke Malaya, Malaysia. Karena jangkauan orang merantau waktu zaman jauhnya ya Malaysia, Malaya. Tidak ada anak durhaka yang merantaunya ke Inggris, ada nggak? Dia merantau karena nonton pertandingan Liverpool misalnya. Ada nggak? Nggak ada. Karena memang itu ada jangkaunya. Ya ada jangkaunya. Transportasinya terjangkau di situ gitu. Ya, jangkau di situ. Karena juga link orang pergi merantau ke tanah ke Mekah juga ke Malaya dulu. Gitu. Satu. Yang kedua, pasti yang nak merantau anak durhaka itu dia hidup di pesisir. Bukan anak gunung. Anak tepi laut. Ya karena dia merantau kan dia berlayar. Kalau sekarang kan tidak. Anak merantau ke mana? Saya ke Jakarta. Naik apa? Naik pesawat atau naik mobil. Kan banyak alternatif transportasi. Kalau dulu kan